Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini masih di konten perah, petunjuk arah. Pada kali ini sih gue cuman pengen explore aja ya, pengen jalan-jalan di Tangerang. Kalian mau kondangan ke Ciledug, Maharta ya tepatnya. Jadi ini posisi gue sekarang ini lagi di Kota Bumi dan mau menuju ke Maharta, tapi ya nggak tahu ya baterainya cukup apa enggak. Kalau misalkan baterainya cukup ya kita sampai ke Maharta, kalau nggak cukup ya paling secukupnya lah ya, secukupnya baterai action cam ini. Ini udah gua penuhin sih, biasanya 1 jam cukup sih. Ini sekarang hari Minggu ya, Minggu di bulan November 2023. Ini siang-siang cerah banget ya, panas malahan ini. Jadi kalian gue pengen cerita ya. Ini perjalanan pertama menggunakan motor yang sekarang, karena motor gue yang sebelumnya itu gue ganti ya dengan motor ini. Sama-sama merek Honda Beat juga sama, cuman yang lama itu kan Honda Beat tahun 2014, yang ini Honda Beat 2023. Jadi ya bisa dibilang perubahannya cukup signifikan ya. Alasan gue ganti itu karena motor yang lama itu udah banyak jajan ya, banyak minta jajan. Kemudian sekalinya jajan tuh nggak mau yang murah-murah gitu, pengennya yang mahal. Awalnya misalkan dibawa ke bengkel, yang dirasa sih rusaknya cuman apa kayak gitu ya. Terus pas dibawa ke bengkel taunya merembet kemana-kemana kayak gitu. Dan gue itu kan percaya sama bengkel resmi ya, maksudnya bukannya nggak percaya sama bengkel yang biasa, tapi karena yang apa namanya, yang rusak ya, yang rusak itu jarang tersedia di bengkel biasa. Contohnya waktu itu rusak full pump, terus ganti. Dan kalau di bengkel biasa itu kan paling dibersihin atau mungkin dibenerin dikit ya. Nah kalau di bengkel resmi itu kan gantinya harus 1 set, otomatis kan harganya lebih tinggi. Kemudian gue ganti, terus ngerembet lagi, minta ganti apa namanya, komstir. Jadi oblak depannya tuh oblak, stangnya itu oblak, kayak bunyi begitulah. Pertama gue udah ganti shock breaker di bengkel biasa, enak sih, cuman ya masih kalau lewat jalanan rusak itu masih kayak gedek-gedek gitulah, otomatis ganti lagi. Nah otomatis kayak gitu kan gue bingung ya, udah ganti shock tapi tetap. Akhirnya gue coba dah ke bengkel resmi, ternyata yang bermasalah itu komstirnya. Ya udah minta ganti kan komstir. Nah ganti komstir juga lumayan mahal, itu 500-an.
sama jasa servisnya. Kemudian udah enak, mogok lagi. Itu udah jarak berapa lama gitu ya, udah ada setahun lah kurang lebih. Mogok lagi, otomatis bawa ke bengkel dong. Kirain aki udah gue beliin, niatnya murah ya, niatnya pengen murah, aki gue beli di bengkel resmi biar akinya itu ori. Pas dipasang ternyata tetap nggak bisa di starter, lampu juga nggak nyala. Pas dibawa ke bengkel ternyata kelistrikannya yang bermasalah, kabelnya ada yang konslet, kabelnya juga udah pada jelek ya. Ya udah akhirnya dibenerin. Nah terus udah dari situ kelistrikan udah bener ya kan, tiba-tiba motornya ngadet-ngadet. Pas dibawa ke bengkel ternyata full pumpnya lagi yang bermasalah. Ya udah deh, akhirnya ya mau nggak mau ganti full pump lagi tuh gua 2 kali. Ganti full pump masih tetap ngadet-ngadet. Katanya bengkelnya apalagi throttle body kalau ganti lumayan mahal. Kata gua buset, ini jajan mulu, apanya yang rusak juga ya nggak tahu kayak gitu kan ya, namanya mungkin motor udah lama ya, motor udah 9 tahun. Ya udah akhirnya gua memutuskan kalau misalkan gua ganti di servis lagi lah bisa habis 2 jutaan lagi nih. Udahlah, mendingan gua tukar tambah aja. Ya udah akhirnya motor yang lama gua jual ke bengkel yang biasa ya, tempat teman gua jual Honda Beat, laku 4,8. Sebenarnya lakunya bisa laku sampai 5 juta lebih, bahkan nyampe 6 juta pun masih laku. Tapi berhubung keadaan mogok, ya udah sama dia dibilang anggaplah biaya servis itu sampai akhirnya diturunin harganya jadi 4,8 juta. Ya udah gua jual. Terus gua beli lagi motor ini. Jadi segitu aja cerita tentang gua ganti motor ya. Ini kita udah nyampe Tangerang kota ya, Cisadane. Ini gedung Cisadanenya depan tuh. Yayasan Bintang Rahma, Rumah Sakit Sari Asih Ar-Rahmah. Oh, ada Sari Asih di sini ya. Gue kirain itu bukan Rumah Sakit Sari Asih. Gue baru tahu, padahal udah lama itu Rumah Sakit Sari Asih di situ. Gue taunya ada Rumah Sakit Sari Asih yang di Ciledug ya, Ciledug apa namanya, Cipondo. Ya kan, Sari Asih di Cipondo ada yang arah danau itu loh, dekat danau Cipondo. Kemudian di Sangyang juga ada, Jalan M Toha. Terus mau ke Karawaci kayaknya sih Jalan Imam Bonjol ya, Jalan Imam Bonjol situ juga ada. Oh, ada nasi kapau nih di sini nih. Gue sebenarnya pengen makan nasi kapau tuh, gue pengen nyobain kayak apa sih gitu kan. Bedanya dengan nasi padang tuh apa gitu.
Cuman daerah-daerah Tangerang itu gue kurang familiar dengan nasi kapau gitu kan, adanya di mana juga gue kurang familiar, di mana aja. Mungkin yang tahu nasi kapau enak daerah Tangerang selain di Bintaro sama Serpong ya, selain di Serpong dan di Bintaro, bisa tolong komen aja di kolom komentar yang enak, yang kira-kira enak tuh di mana gitu. Terus bedanya nasi kapau sama nasi padang tuh apa sih? Kayak gitu, gue pengen tahu. Apa ada itunya ya? Kalau nasi kapau tuh ada tambosunya ya? Yang kayak usus, dalamnya diisi telur. Kalau di nasi padang kan nggak ada. Kalau di nasi kapau biasanya ada kayak gituan. Apa kayak gituannya yang membedakan? Apa emang dari segi bumbu juga bisa ngebedain atau apalah kayak gitu? Makanya aku pengen nyobain nasi kapau pakai rendang, pakai tambosu. Rendangnya itu mirip kayak nasi padang atau enggak? Ini kita lurus aja. Nanti ada lampu merah, kita belok kiri ke arah rumah sakit EMC ya, IMC, rumah sakit IMC. Lurus terus ke arah Danau Cipondo atau Situ Bulakan, Situ Bulakan mah Tomang, Situ Cipondo ya, Situ Cipondo. Kemudian nanti lurus nyampe Gondrong, kita belok kiri ya. Ini agak ngebut ya, karena ngejar waktu juga. Buru panas di jalan, ini udah setengah 2. Target gua jam 2 sampai. Oh ya, nanti mohon maaf kalau misalkan baterainya itu habis atau memorinya penuh tiba-tiba berhenti. Gua nggak pamit untuk apa namanya ya, akhir gitu kan, untuk di ending gua nggak pamit, mohon maaf ya, karena ya ketika baterai habis itu kan tiba-tiba kayak gitu. Lampu merah, kebetulan lampunya hijau, kita belok kiri. Belok kiri sebenarnya boleh langsung juga sih walaupun lampu merah. Gojek pelan banget lagi. Nyalip tuh jangan pelan-pelan coba. Walaupun mau lampu merah, cuman kan orang juga banyak di belakang gitu, ngagokin kalau nyalip pelan-pelan tuh.
udah lama banget gua nggak ngeliat pengamen ini loh. Dulu dia kayaknya masih mudaan nih, cewek ini nih. Yang anak pang itu kayaknya ya, apa bukan sih ya? Udah ada 5 tahun, 6 tahun. Kayak gitu tuh. Lu tahu mau ke kanan, ngambilnya kiri. Nah ini kita udah sampai jalan Hasyim Asy'ari ya, Cipondo. Cipondo apa belum sini? Belum Cipondo ya. Cipondo nanti depan tuh. Nah ini rumah sakit IMC. Murah ya? Nggak tahu. Nggak tahu kok cuma 3 ribuan. Yang ayam juga cuma 4.000. Biasanya itu udah 5.000 atau 6.000. Dan itu untuk semua rata. Semua rata itu 4.000 atau semua rata itu 5.000 atau 6.000. Kalau panas begini kadang enak ya buat perjalanan, tapi malas juga kadang gitu. Soalnya apalagi kalau perjalanan jauh ya, aus kayak gitu kan, bikin cepet aus. Kemudian juga konsentrasi pun agak kurang, karena kalau panas kayak gini kan badan itu kurang cairan. Jadi sebaiknya sih kalau untuk perjalanan jauh tuh berangkatnya pagi ya, jam 8 itu udah maksimal sih, maksimal jam 8. Minimalnya ya dari jam habis subuh ya, habis subuh itu jam 5, jam 6 kayak gitu masih seger dan lumayan terang juga udah kan. Kalau misalkan kita mau mudik atau mungkin mau keluar kota berpergian kayak gitu, enak tuh dari habis subuh jalan maksimal jam 8. Kemudian kalau misalkan
mau ambil perjalanan malam, minimal berangkat itu jam berapa ya? Kalau perjalanan malam tuh enak tuh jam 4 lah. Jam 4 ya kan, kita berangkat. Kalau jam 3 itu masih rame, udah gitu kadang badan tuh masih males gitu kan, yang ada udah fokus malah. Kalau buat perjalanan malam, tidur dulu siangnya kan, istirahat, makan yang banyak, tidur. Nah, bangun tidur, mandi, kemudian bersiap-siap ya kan, biar badan gak kaget. Jam 4 atau jam setengah 5 berangkat. Nah, nanti maghrib istirahat ya kan, sekalian sholat mungkin kalau yang muslim. Terus lanjut lagi perjalanan sampai tujuan gitu. Kita tuh kalau di jalanan gini harus selalu fokus sama ya, semacam bisa membaca situasi ya, situasi yang akan terjadi. Jadi karena di jalanan itu kita harus tetap hati-hati ya. Kitanya udah hati-hati, orang lain nggak hati-hati. Kayak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus punya intuisi ya. Intuisi itu apa sih? Jadi kayak bisa meramalkan masa depan lah, memperkirakan apa yang akan terjadi. Kadang ada mobil yang belok tiba-tiba nggak pakai sen, atau angkot, atau misalkan motor belok nggak pakai sen. Jadi kita harus bisa membaca gerakan ya. Dan kita tuh ngelihatnya jangan cuman satu kendaraan di depan, tapi paling enggak 3-4 kendaraan di depan. Karena kalau misalkan cuman satu, nah 2 kendaraan di depan itu berhenti, otomatis kita kaget. Jadi kita harus ngelihat itu paling enggak 4 kendaraan di depan. Jadi ketika yang depan itu ngerem, kita udah siap ngerem, siap waspada, karena pasti kendaraan ketiga, kedua, dan di depan kita itu pasti ngerem juga. Nah, kemudian waspada kalau lewat pinggiran, takutnya ada orang nyebrang ya kan. Karena kalau lagi macet kayak gini, lagi rame, orang itu kadang suka nyebrang tiba-tiba, memanfaatkan keadaan di saat mobil lagi melambat. Ini Danau Cipondo rame ya, siang-siang begini pada makan siang di danau.
Terus yang perlu kita perhatikan juga spion ya. Spion itu jangan cuma jadi pajangan, tapi dipakai. Misalkan kita mau nyalip, kita lihat dulu spion, ada orang di belakang kita enggak yang lagi ngebut. Takutnya kita main belok-belok aja, orang nabrak, ya kan? Terus kalau kita contohnya mau apa ya, ngekat gitulah, mau motong uppercut, itu ya lihat spion dulu kan. Takutnya di belakang kita ada yang jalan kencang, apa mau mendahului kita ya kan, mau nyalip, tiba-tiba kita motong, bahaya. Padat ya hari Minggu kayak gini, panas-panas juga orang pada keluar ya. Ini masih Jalan Hakim Ashari ya, sampai nanti CBD.